Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa contoh menerapkan frugal living sebagai gaya hidup hemat. Mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah frugal living yang baru-baru ini semakin diminati oleh masyarakat kita. Kalau kamu sudah mendengar istilah gaya hidup minimalis, yaitu gaya hidup seminimal mungkin dan menghindari kepemilikan barang secara berlebihan, mungkin kamu juga bisa menerapkan gaya hidup frugal living. Yang secara bahasa, frugal living berasal dari kata frugal yang artinya hemat dan living yang artinya hidup. Sehingga frugal living bisa diartikan sebagai gaya hidup hemat. Lebih lanjut, pengertian frugal living adalah gaya hidup yang cermat dan hemat dalam mengelola segala sesuatu tanpa mengesampingkan value atau nilai dari suatu barang. Kalau kamu mulai penasaran dengan gaya hidup ini, berikut beberapa penjelasan mengenai frugal living. Yang pertama, frugal living tidak sama dengan pelit. Ketahuilah bahwa hidup hemat bukan berarti pelit, tapi sedikit di mata masyarakat yang beranggapan hemat dan pelit itu beda tipis. Hemat bukan berarti memangkas kebutuhan dan keinginan sehingga kelewat pelit, tetapi lebih berhati-hati dalam mendeteksi keinginan dan mempertimbangkan pengeluaran. Contohnya, seperti kamu diberi dua pilihan merek dalam membeli tas. Pilihan pertama memiliki harga yang lebih murah, tapi kualitasnya mudah rusak. Sedangkan yang kedua memiliki harga yang lebih mahal, tapi terjamin kualitas serta keawetannya. Kalau ingin mengikuti prinsip frugal living, maka tas pilihan kedualah yang akan dipilih. Karena dengan membeli yang sedikit lebih mahal, kita bisa memperpanjang usia kegunaan tas tersebut. Hal ini otomatis akan membuat kita bisa menghemat uang lebih banyak. Berbeda dengan kebalikannya, walau memilih yang lebih murah, tetapi tas pengeluaran pertama akan cepat rusak. Hal ini membuat kita lebih banyak mengeluarkan uang untuk membelinya lagi. Sehingga frugal living bukan bermakna segala pengeluaran harus dihemat, tetapi bagaimana kita cerdas dalam mengelola pengeluaran tanpa menghilangkan nilai suatu barang. Kedua, atur cash flow agar tidak berantakan. Dalam gaya hidup ini, penting rasanya untuk mengatur keuangan kamu. Bisa dimulai dengan membuat anggaran keuangan. Kamu bisa memulai dengan melihat cash flow atau alur pendapatan dan pengeluaran setiap bulannya. Kalau tidak memiliki banyak waktu untuk mengatur cash flow, kamu bisa memakai aplikasi keuangan. Gunakanlah fitur anggaran dan catatan keuangan. Ketiga, cerdas dalam mengatur keuangan. Sesuai dari pengertian frugal living, yaitu cerdas dalam mengatur keuangan. Tentunya hal ini harus sudah mulai dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu bisa mencatat hari-hari penting karena tidak sedikit e-commerce yang menawarkan banyak diskon dan cashback di hari-hari penting. Jadi manfaatkanlah untuk memenuhi kebutuhan kamu. Bisa juga dengan membawa bekal dan minuman dari rumah. Selain bisa menghemat pengeluaran, kesehatan dan gizi seimbang bisa terjaga dengan baik. Sisa dana dari hasil mengatur keuangan bisa kamu alokasikan ke tabungan atau kebutuhan lainnya. Keempat, hilangkan rasa gengsi dan status sosial. Di antara kita tentunya pernah mendahulukan kebutuhan status sosial atau ingin mendapatkan pengakuan di lingkungan sekitar. Hal ini menyebabkan kita ingin membeli barang yang tidak penting. Misalnya, membeli pakaian atau produk dari merek terkemuka yang mahal harganya, atau membeli aksesoris di toko-toko tertentu yang bisa menaikkan status sosial. Jangan malu untuk hidup hemat dan seadanya, karena sejatinya kita hidup untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Tidak perlu repot memenuhi ekspektasi orang lain dengan membeli barang-barang yang sangat mahal. Penuhi saja apa yang kita butuhkan, bukan apa yang mereka butuhkan. Karena pada akhirnya, orang lain tidak akan selamanya peduli terhadap kehidupan kamu. Itulah tadi konsep frugal living yang bisa kamu terapkan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar.
video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.